Next, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 ini kita bisa lihat, jika jumlah kedua akar persamaan kuadrat, x kuadrat tambah 2p kurang 3 dikali x, tambah 4p kuadrat kurang 25 sama dengan 0, sama dengan 0, maka akar-akar itu adalah... Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari akar-akarnya gitu ya. Akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini. Nah, gitu ya. Di mana jumlah kedua akarnya itu sama dengan 0. Nah, di sini bagi yang udah latihan dari soal yang awal sampai berarti di soal nomor 12, aku yakin teman-teman udah paham gitu ya apa yang ditanyakan di soal. Dan bagaimana cara untuk menyelesaikan soal ini gitu ya, karena kan kita udah latihan gitu ya sampai di nomor 12 dan aku yakin teman-teman pasti udah paham gitu kan di soal nomor 13 ini bagaimana cara untuk menyelesaikan soalnya. Nah, tapi di sini kan kita nggak hanya yang paham aja gitu kan belajar, pasti ada teman kita juga yang masih belum paham, jadi kita sama-sama belajar bareng di soal nomor 13 ini gitu. Oke, berarti kalau kita lanjut, di sini berarti kita harus tulis dulu gitu ya apa yang diketahui dan ditanyakan tadi supaya biar enak gitu kita ngejawab soalnya. Oke, di sini kalau yang diketahui berarti pastinya persamaan kuadratnya dong gitu kan. Nah, berarti persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2p kurang 3 dikali x tambah 4p kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Dimana jumlah kedua akarnya sama dengan 0. Oke, berarti bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, x kuadrat tambah 2p kurang 3 dikali x tambah 4p kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Dimana kita coba misalkan akar-akarnya itu adalah alfa dan beta. Nah, atau kalau misalkan kalian buat x1 dan x2-nya, di sini sebagai akar-akarnya juga nggak apa-apa. Karena di sini dalam soal nggak dikasih tahu gitu kan secara spesifik akar-akarnya itu apa. Gitu ya, jadi kita coba misalkan aja bebas gitu, jadi bebas misalkan di sini alfa dan beta, terus tadi jumlah akarnya 0 gitu kan. Nah, kalau akar-akarnya alfa dan beta berarti jumlah akarnya itu adalah alfa tambah beta kan, berarti alfa tambah beta sama dengan 0. Nah, tadi yang ditanyakan tadi apa yo, akar-akarnya kan. Nah, berarti kalau yang ditanyakan akar-akarnya berarti yang ditanyakan adalah alfa dan betanya gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau karena petunjuknya itu didapatkan dari jumlah akarnya, berarti nanti penyelesaiannya itu supaya dapat alfa dan betanya itu nanti dari jumlah akarnya gitu. Oke, karena kita udah dapat gitu ya yang diketahui dan ditanyakan, berarti langsung aja kita ke penyelesaian jawabannya. Oke, berarti tadi seperti aku bilang kita ke penjumlahannya kan supaya dapat akar-akarnya. Berarti kalau ke penjumlahannya berarti ke alfa tambah beta sama dengan 0. Gitu kan, karena jumlah akarnya sama dengan 0. Dimana jumlah akar itu kan sama aja dengan min B per A atau B per A gitu kan. Jadi min B per A. Dan pastinya di sini teman-teman udah pasti paham gitu kan, yang mana B, yang mana A, yang mana C gitu kan. Diambil dari mana? Formula AX kuadrat tambah BX tambah C kan. Jadi min B sorry ya batuk, min B berarti B-nya 2P kurang 3. Jadinya min kali 2P kurang 3 dong pastinya kan. B-nya kan tadi 2P kurang 3. Terus A-nya dari koefisien variabel X kuadrat yaitu 1. Jadi min kali 2P kurang 3 per 1 sama dengan 0. Jadinya di sini kan kalau ini berarti kan kita kalikan langsung kan. Jadinya min 2P terus yang ini jadinya kalau dikali min jadinya plus 3. Terus kalau hasilnya ini dibagikan dengan 1 menghasilkan ya bilangan itu sendiri yaitu min 2P tambah 3. Nah, sama dengan 0. Nah, dimana min 2P-nya kita pindahin ke kanan jadinya 2P. Nah, berarti 3 sama dengan 2P, berarti P-nya tinggal
kita bagikan aja 3 dengan 2. Jadi P sama dengan 3/2. Nah, kita udah dapatkan P-nya 3/2. Nah, berarti kita langsung substitusikan aja ke persamaan ini gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan bentuk persamaan kuadratnya dan kita bisa faktorkan. Gitu ya. Oke, langsung aja. Berarti ini tetap X kuadrat. Terus yang ini kan 2P kurang 3. Nah, berarti P-nya 3/2. Berarti 2 kali 3/2 kurang 3. Terus dikali X. Gitu kan? Terus tambah yang ini. Berarti 4 kali P kuadrat. Berarti 4 kali 3/2 dikuadratkan. Kurang 25 sama dengan 0. Oke, jadinya yang ini tetap X kuadrat. Terus yang ini kan jadinya 3 kan. Karena 2-nya kecoret. Jadinya ini jadi 3. Nah, 3 kurang 3 itu berapa? 0 kan? Nah, 0 kali X berarti sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi, ini karena udah 0, berarti kita nggak usah tulis gitu ya. Jadinya tinggal yang ini. Jadi, 4 kali 3/2 dikuadratkan. Berarti kan sama aja dengan 4 kali 9/4 kan? Nah, inilah dia. 4 kali 9/4, terus dikurang 25. Nah, berarti sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan jadinya X kuadrat, terus yang ini 4-nya kecoret, berarti 9 kurang 25. Berapa yo? Yes, min 16 sama dengan 0. Jadinya dari sini kalau kita mau faktorkan, karena ini tuh bentuknya mirip seperti ini, X kuadrat dikurang A kuadrat, atau gini deh. Biasanya seperti ini kan, A kuadrat dikurang B kuadrat, itu kan? Jadinya apa yo? A kurang B kali A tambah B gitu kan? Tapi biasanya di buku ditulis itu kan A tambah B kali A kurang B kan? Cuma karena ini perkalian sama aja gitu kan? Gitu. Jadi di sini kan A kuadrat kurang B kuadrat. A kuadratnya itu adalah X kuadrat. Nah, B kuadratnya di sini min 16 itu adalah berarti min kali 4 dikuadratkan. Jadi ini tuh sama aja dengan X kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, berarti kan kalau kita ikutin formula ini dengan ini, berarti ibaratnya A itu adalah X dan B itu adalah 4. Jadi A kurang B berarti X kurang 4. Terus A tambah B berarti X tambah 4. Nah, gitu ya. Makanya bentuknya itu jadi seperti ini. Yang ini. Gitu ya. Jadi X kurang 4 kali X tambah 4 sama dengan 0. Dimana berarti kan di sini berarti kita anggap X kurang 4 itu sama dengan 0 kan. Karena perkalian ini tuh sama dengan 0. Berarti ini kan kalau kita anggap 0 kali 0 berarti kan sama aja dengan 0. Gitu kan. Makanya kita anggap X kurang 4 itu sama dengan 0. Nah, berarti kalau X kurang 4 sama dengan 0, berarti min 4-nya pindah ke kanan jadinya X sama dengan 4. Nah, inilah dia. Nah, gitu juga dengan yang ini. Berarti X tambah 4 sama dengan 0, pindah ke kanan 4-nya, jadinya min 4. Jadi X sama dengan min 4. Berarti kita dapat kedua akarnya itu adalah X sama dengan 4, atau, jadi ini kayak huruf V gitu, itu disebut dengan atau gitu ya. Biasanya kalau atau, dia itu bentuk seperti ini, atau seperti ini, yaitu gabungan. Kalau dalam bentuk himpunan gitu ya. Nah, gitu. Jadinya di sini X sama dengan 4 atau X sama dengan min 4. Nah, berarti biar lebih gampang kita anggap aja nih alfanya itu 4. Karena kan ini kan akar kan. Jadi bebas aja gitu sebut yang mana gitu, alfa yang mana yang beta. Jadi alfanya itu 4. Kita misalkan alfa yang 4 dan betanya adalah min 4 gitu. Jadi kita dapatkan akar-akarnya itu adalah 4 dan min 4. Jadi di sini jawabannya itu adalah opsi yang B. Gitu. Oke, berarti kalau kita lihat di sini, yes, berarti benar gitu ya, jawabannya opsi B. Gitu. Oke, jawabannya opsi B.